Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid apa ini? Ainul Nurul Yakin. Betul-betul yakin saya kalau semuanya menjawab salam, tak ulangi lagi. Soalnya tadi kurang serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti anak sekolah juntuan, pas pada saat awal begitu lirih, makin lama makin keras. Enggak apa-apa, tapi tujuannya bagus ya. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Tatkala saya berjumpa panjenengan, saya punya satu cita-cita mendoakan untuk supaya selamat, dapat rahmat dan barokah semuanya. Maka tatkala menjawab ucapan salam saya itu hukumnya understand? Nah, bismillah, alhamdulillah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Sing pertama tadi jelas luar biasa karena langsung menjawab. Hukumnya wajib juga. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al alim wal alamah, para kiai, para asatid, guru-guru saya, bapak dan ibu hadirin jamaah salat tarawih was salatul isya was salatul witr fi hadzal majlis kulluhum rahimakumullah. Sing jawab amin pasti enak uripe, pasti. Bapak dan ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jawab yang pertama yang lebih utama ya. Ya Allah, kula panjenengan sami itu di dalam agama Islam tidak ada barang susah. Yuridullahu bikumul yusra. Gusti Allah kehendaki kula sampean kabeh urip itu gampang-gampang, semua yang diinginkan itu tercapai. Wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah enggak pernah menghendaki kula sampean kabeh uripe berat. Gampang itu contohnya ya apa? Nek ono doa langsung dijawab, tapi doa kok sungkan jawabnya. Bapak dan ibu hadirin rahimakumullah. Ya, sakjane mau ya, sakjane mau. Ini kan settingan yang ketiga tadi. Itu loh. Alhamdulillah Allah memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, nikmat iman dan Islam sehingga panjenengan bisa untuk bersama berjamaah sholat taraweh dan sholatul isya yang didahului oleh sholatul isya. Juga sholat qobliyah tadi. Sholat qobliyah sama sholat atau sholat ba'diyah sama sholat taraweh banyak mana pahalanya? Halo, sholat ba'diyah. Tapi tadi saya lihat, saya tadi rada telat Pak, karena dari kampus langsung menuju ke sini. Banyak yang nggak sholat ba'diyah, tapi sholat taraweh, aneh. Makanya ini tambahan ilmu ya. Besok semua begitu sholatul isya selesai, panjenengan sholat ba'diyah 2 rakaat. Itu grid dan pahalanya lebih tinggi. Soalnya apa? Kula panjenengan sami itu kullu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yadkhulunal jannah, dan harus ada derajat orang masuk surga itu. Karenanya jamaah seluruh umat Muhammad kalau bisa setiap hari itu qiyamul lail. Karenanya kemudian pada saat tarawih ini dikasih contoh pengganti qiyamul lail atau sholat tahajud dan lain sebagainya, ada sholat tarawih yang pahalanya juga luar biasa. Kalau tidak bisa setiap hari, umat Muhammad itu paling tidak seminggu sekali. Kalau tidak bisa seminggu sekali, yo 1 bulan sekali. Kalau tidak bisa 1 bulan sekali, yo setahun
sekali. Kalau tidak bisa setahun sekali, ya seumur hidup sekali. Kalau tidak bisa seumur hidup sekali, ngapunten wassalam, digibeng malaikat, jelas. Jamaah, Allahu Akbar. Karenanya paling tidak sekali insya Allah ada satu nilai keimanan dan derajat di sisi Allah, meskipun masuk surga paling belakang, umat Muhammad seluruhnya masuk surga. Persoalannya sekarang saya tadi kesini dari Sauteratap sana menuju ke sini, Allahu Akbar, luar biasa sibuknya orang yang berdagang ataupun orang yang belanja. Ngapunten, ini masjidnya sudah penuh. Coba kalau seandainya itu sholat semuanya terawih di sini, kira-kira sampai di mana ya? Saya membayangkan. Saya tidak pernah sholat kemudian satu masjid penuh seperti kayak masjid Nurul Yakin ini. Alhamdulillah. Dan sekhusyuk ini saya di dalam sholat, ngapunten, Allahu Akbar, hampir mirip-mirip di Masjid Nabawi. Bayangane, jelek-jelek kayak ini sering imam ini Masjidil Haram pengumumannya. Setiap 3 bulan sekali ke sana, ngoten lho. Pak Ustadz, iya dah sampean pernah ngimami di Masjidil Haram? Ya Allah, ngimami jamaah-jamaah saya itu loh, jamaah haji, jamaah umroh, kan tempatnya berada di ya podo ae gitu loh, kan sing ngimami di depan. Sepenting adalah tempatnya. Hadirin, sampun dalam kesempatan ini, mohon maaf ini saya tadi telat, jadi 2 rakaat sholat isya baru saya datang. Tidak ada hentinya jamaah. Masya Allah, yang namanya Ustadz ini adalah pas Ramadan gini panene pengumuman. Loh, kok ketawa sih sampean ini? Mulai jam 3 sudah berangkat di Masjid Aqobah Rewin. Kemudian jam 8 ngajar di Universitas Hayam Wuruk sampai jam 11. Jam 11 nak gone Masjid Baitur Razak PT Sir, kemudian ke Universitas Surabaya saya ngajar sampai berbuka, baru kemudian ke sini saya. Ojo ngitung loh ya. Loh, estu. Tapi yang jelas semuanya itu adalah sudah kaplingan masing-masing. Yang jelas pokoknya kula sampean kabeh selamat dunia akhirat. Kula panjenengan sedaya ngapunten sehat wal afiat nggih. Intinya kayak ngaten, kula panjenengan sami monggo sareng-sareng doa mugi-mugi sedanten menika adalah orang-orang yang senantiasa ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang insting manusia semuanya itu adalah sama. Ya, sama. Menginginkan apa? Pokoknya apa selamat dunia akhirat, bahagia uripe ngoten lho. Apa ini kecelakaan gak sido, koyo ono sing dudut. Kalau seandainya mau diuji oleh Allah, jatuh meleset ke orang lain. Lah, ini jamaah ada kuncinya. Didengarkan ya, soalnya gak ono sing nggo pulpen sampai patelot gitu loh, sampai buku gak bisa dicatat di angan-angan sebetulnya. Tapi bahasa saya insya Allah nanti mudah kok. Dicatat ya Pak nggih. Yang jelas bahwasanya kalau dapat perlindungan dan keselamatan dari Allah, modelnya seperti kayak begitu, insya Allah kelak pada hari kiamat juga kula jenengan sami dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumala billah, tatkala pada hari itu tidak ada perlindungan sama sekali illa billuhu, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dina kiamat. Bagaimana potretnya? Nek kula jenengan sami orang yang beriman dikandani dina kiamat, hakul yakin nggone ati mesti ternyu. Tapi mengukur keimanannya itu seperti kayak ngaten, apa ternyu apa enggak, ngoten lho. Wong pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia lari dari sanak saudaranya, enggak kenal. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya enggak kenal. Wa sahbatihi wa bani, dan dari istri dan anaknya itu nek dina kiamat benjing Pak, mboten kenal. Likul limri'im minhum sa'nui yuhni, manusia ngopeni dewe. Nah jamaah, tatkala orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan di dunianya oleh Allah, di backup sama malaikat, hakul yakin kelak pada hari kiamat happy ending, tidak ada barang susah.
apa itu? Satu, kata Rasulullah, al-mutawaddi fil makarih, orang yang senantiasa membaguskan, menyempurnakan wudunya, terutama tatkala waktu dingin. Ini bukan hanya sekedar wudu mau sholat, wudu mau baca Quran, enggak, tapi selalu menyempurnakan 24 jam itu terus aktivitasnya dimulai dari wudu. Mau naik kendaraan berwudu, mau bekerja mau tidur berwudu, mau mempelajari anak-anaknya supaya cepat masuk berwudu. Ini gak koncoplek kata kandani bener. Astu al-wudu huwa an-nur. Wudu itu adalah cahaya. Ramilam niko kalau kelak pada hari kiamat dipastikan, Bu, Pak, simahum fi wujuhihim min athari sujud, wajahnya bercahaya-cahaya, enteng berjalan, nggak ada beban saat hari kiamat kelak. Apalagi di dunianya juga kecipratan, ngoten lho, dapat cahaya. Di mana apa? Pada saat kula panjenengan sami di tol, happy ending biasa, karena sudah wudu, ngoten lho. Ibu-ibu juga begitu, ngapunten Bu, berwudu dibaguskan terus, batal wudu lagi, insya Allah wajahnya bercahaya, nggak bisa glowing, entah duit atau direwangi utang-utang, mutine pipi tok, apa tangannya asa tetap di estu sering berwudu koyok gak sepiro ayu, makin dipandang makin inner beauty-nya itu keluar. Ngerti inner beauty sampai ini? Apa aurah dari dalam kecantikannya itu betul-betul bisa dinikmati sama seseorang, tambah seneng orang melihat, ngoten lho. Lah kalau panjenengan gak pernah wudu butek koyo ngene, ngapunten, ngoten lho. Estu gimana saja kita diuji oleh Allah, pokoknya kalau kita senantiasa apa? Membaguskan wudunya, Allahu Akbar, luar biasa, nggak usah ke salon, ke spa, Allah itu entai duwe, apalagi yang kemudian pas-pasan, makin berat hidup. Bukankah di dalam sebuah rumus fisika disebutkan rumus suatu berat sangat dipengaruhi sama gaya. Jikalau hidup Anda terlalu berat, maka itu tanda kakean sampean sing ngomong. Tapi yang jelas memang begitu. Maka saat terus wudu, nggih, mempelajari anak itu sudah insya Allah dilindungi sama Allah karena punya wudu gitu loh. Backup kita itu adalah wudu. Sampun, itu tips yang pertama. Saya dikasih judul soalnya, yang dapat perlindungan yang di backup Allah di dunia maupun di akhirat nanti ada 3. Itu baru yang pertama. Sudah jam 8 kurang 5 menit. Terus apa? Jarene kultum itu kuliah 70 menit. Wani piro? Pun sekedar bercanda ini. Tapi yang jelas bahwa di situ, Pak, letak rahasia Allah Subhanahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten. Jadi wudu ya, Pak ya, habis ini ya. Sanggup Pak nggih? Masya Allah, enteng sebetulnya wudu itu. Pasti kok, ngapunten. Saya itu kalau mau kasih nilai mahasiswa saya, wudu dulu, Pak. Tak lihat yang gablek, tak kasih titik, sing pinter, ya kita tak kasih banyak, rasa besar. Loh kayak gitu nggak ada yang protes. 20 tahun jadi pendidik nggak ada yang protes, Pak. Ngapunten. Apa? Karena didahului sama wudu. Apapun panjenengan berdagang sekalipun dahulu dengan wudu. 1, itu adalah tips yang pertama. Tips yang kedua kata Rasulullah adalah al-mashi ilal masajid fid dzulmi. Berjalan memudahkan kaki kita menuju ke masjid itu dengan mudah, terutama di waktu gelap gulita. Nah, itu ukurannya yang paling berat itu di waktu gelap gulita. Nek biyen memang gelap, Pak, kono listrik. Tapi kalau sekarang antara siang sama malam itu semuanya sama. Harusnya kalau jenengan sami melangkahkan kaki masjid di waktu subuh, berat mana biyen karo saiki? Halo, berat
Karena dulu nggak ada listrik lah, sekarang sudah terang benderang kayak begini. Panjenengan al-ngora'u wal deko'u wal ngilru ngapunten. Bukan malaikat yang datang terhadap diri kita, tapi setan-setan itu ngapunten senantiasa mempengaruhi kula panjenengan sami. Karenanya orang yang senantiasa aktif menuju masjid di waktu gelap mesti dimudahkan di waktu-waktu yang lain. Nah, kayak pekan niki Bu, nonggone surat At-Taubah. Surat At-Taubah surat yang keberapa? 9. Ayatnya ayat yang ke-18. Didoakan karo Gusti Allah, bukan hanya sekedar malaikat Allah. Kalau panjenengan mau melangkahkan kaki ke masjid di waktu subuh menika, apa doanya Allah? Wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Itu dimulai dari innama ya'muru masajidallah. Tapi kepanjangan kalau saya terangkan semuanya. Semoga sampean semuanya dikategorikan oleh Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Loh, siapa yang berdoa? Gusti nonggone Al-Qur'an soalnya Pak, ngoten lho. Maka mila kula panjenengan kami harus belajar. Sakjane yang berhubungan dengan ilmu seperti kayak begini ini, waktunya lebih panjang dari tarawih. Nah, orang-orang yang selalu terbalik, ya. Karena apa? Karena kefarduannya lebih utama daripada semua pergerakan ibadah yang ada. Loh, berarti Pak Ustadz, kalau seandainya sholat isya tadi, sholat taraweh tadi masih penting taklim, saya jawab iya, karena sholat isya hukumnya fardu, penjenengan poso hukumnya fardu. Penjenengan adalah ilmu agama yang dimaksud tolabul ilmi fardhun masdar, betul-betul lebih utama dari yang lain. Nabi Adam turun ke muka bumi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dengan kalimat lain bahwa jangan salah paham, enggak pas pada saat besok enggak ada yang datang sholat isya dan taraweh, pas ceramah saja aku teko. Oh, akeh tunggal kayak ngene iki. Artinya penjenengan nggak bisa sholat isya dengan baik kalau ilmunya nggak ada. Sholat tarawih juga nggak bisa baik kalau tidak disertai Makanya ilmu itu di atas segala-galanya Pak. Ngapunten, ngoten lho. Senengone ono pengajian ini saja. Dan dengan kalimat lain bahwa penjenengan gak akan tahu melangkahkan kaki ke masjid itu di backup sama Allah Subhanahu wa taala, baik di dunianya maupun di akhirat nanti. Nah, enak tau pengajian iso adem gitu loh. Ini kira-kira nek pas sholat isya di luar Ramadan ya koyo ngene Kak. Bek ngene kita. Pret kok ngaku iki balak-balik ceramah nggone iki ini gak sampe ini kok sampean bijuki aku. Ya Allah. Saya itu 2 kali ceramah salat isya wonten ngriki habis maghrib itu loh. Wong gak sakne ini sampai ngomong bek-bek terus saya. Ustaz dibijui. Oh ninging ya Allah, tapi saya berharap tidak hanya di dalam bulan Ramadan tapi besok itu loh, maksudnya keluar Ramadan penjenengan itu ada Syawal, peningkatan guru tingkat dibijui, bukan hanya bijui Pak Ustadz tapi bijui Gusti Allah. Oh ini harus saya tekankan. Mudah-mudahan sehabis Ramadan kita dimudahkan kaki kita menuju masjid Allah untuk memakmurkan masjid, termasuk anak-anak turune gitu loh. Amin Allahumma amin. Oh, itu adalah tip yang kedua di mana kita dapat perlindungan. Oh, jam 8 lebih 3 menit. Saya lihat jam itu nak kono-kono. Oh, lho gorong telu sampean panpun berarti kurang tahu namanya fardhotun tadi gitu loh. Saya andainya saya salat subuh sampai sholat subuh sekalipun, jika ini adalah ilmu yang bermanfaat bisa membawa kemaslahatan hidup saya, nggak berhenti saya, ngapunten. Harus ikhlas pas pada saat kita itu mendengarkan pengajian estu. Ini adalah satu kelemahan kula panjenengan sami. Kenapa sampai saat ini tidak ada hidayah dan juga tidak ada cahaya ilmu? Karena panjenengan tidak seperti Nabi Muhammad yang diberi amanat alladzi 'allama bil qalam.
Nabi itu disuruh sama Gusti Allah surat Al-Alaq itu Iqra itu loh Pak, wis wong-wong itu di Al-Alaq kurang paham, tak paham no, surat Iqra jarene kayak begitu, padahal kawan surat Iqra itu gitu loh. Allah zat yang mengajari kula panjenengan sami bil qalam dengan perantaraan pena biar totul kayak gini. Sekarang pulpen, sekarang potlot, nggowo buku alat tulis itu namanya al insana malam ya'lam. Allah zat yang mengajari kula panjenengan sami malam mengajari manusia dari tidak ngerti ya'lam menjadi pinter. Loh, itu berantaraan kolam. Loh, coba sak dunia ini loh. Orang Islam tatkala ada pengajian berapa gelintir yang bawa apa? Pulpen sama buku. Mana mungkin akan kemudian nyantol gitu loh Pak. Oke, ini sekedar warning. Ojo murang-muring loh nek kesinggung. Ngapunten, yang namanya pengajian itu ngaji supaya awak dewe itu jadi aji bermartabat bagus di sisi Allah maupun di sisi manusia. Sudah, yang ketiga, terakhir, tak omong terakhir biar tersenyum kabeh. Terakhir, orang yang dapat perlindungan di dunianya kemana saja aman Bu, termasuk insya Allah kalau kelak pada hari kiamat. Siapa? Adalah orang yang al-muta'imul ja'i, artinya adalah orang yang senantiasa gampang memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar banyak. Ibnu Sabil atau orang yang kehabisan bekal di jalan, orang yang habis Jumatan, nah kemudian berbondong-bondong bawa makanan ke masjid, namanya Jumat. Nah panjenengan sing biasa makan gak tahu nggawa mesti nyaut itu. Ngapunten, sekedar bercanda saja. Terus kemudian banyak sudah waktu berbuka tadi penjenengan membawa, itu pun apa? Memberi makan kepada orang yang lapar. Tahu gak pahalanya? Allahu Akbar, dirindukan surga. Kula penjenengan sami tadi kan berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridho awal. Gak usah ngomong kayak begitu nek sampean rutin nggawa panganan nang gone wong sing berbuka itu yang ada di Jumat berkah itu, insya Allah penjenengan akan dirindukan surga. Rindu itu bahasa apa? Bahasa Indonesia lah. Nah nek kangen ya bahasa Arab ya berarti apa? Lamma ta'ajumpa, itu namanya rindu. Jadi yang namanya apa? Surga itu malah rindu kepada kita. Nek iso cepet-cepet ketemu kayak ngoten lho. Allahu Akbar. Estu niki. Maka dari itu ada sebuah hadisnya, 4 golongan yang dirindukan surga. Ahaduma, salah satunya adalah al-muta'imul ji'an, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang lapar. Tamu barang itu lapar Bu, gak ono wong mertapu wareg itu. Makanya penjenengan butuh peka. Nabi Muhammad itu layak kulu illa ma'ad dhaif, tidak pernah makan kecuali berserta tamu. Lah penjenengan nyuguhi air putih gak? Kalau seandainya nyuguhi tamu, insya Allah kejelekan pengguna rumah penjenengan selalu keluar bersama tamunya, ngoten lho, berubah menjadi rezeki. Ini gak koncoplek kata kandhani. Pun jamaah, demikian apa yang saya sampaikan. Tapi saya harus tegaskan, jauh-jauh datang dari rumput ke sini kemudian metete kayak gini berarti penjenengan nyantol napa mboten. Kesimpulannya apa yang disampaikan sama Rasulullah, kelak akan mendapatkan perlindungan dan juga akan mendapatkan pertolongan bahkan di dunia ini satu napa kalau mau. Lah iki wudu tok akeh tunggale kula sampeyan kabeh mari wudu dilengkapi menyempurnakan. Loh, gitu jawabannya. Yang kedua, mempermudah jalan menuju ke Mas. Yang ketiga, memberi makan kepada orang yang tapi sing mikir banyak Pak tadi Pak. Ngene ngono. Ingin menjawab gak iso ngomong gitu loh. Ya enggak apa-apa, tapi yang jelas insya Allah tidak mengerti sekarang, nanti hidayah Allah akan muncul dumateng kula panjenengan sami. Amin. Upatelek pejanur kelopo karena
jauhkan saya, kemudian tak tambahi sedikit waktunya, ikhlas ya. Kupat lepet janur klopo digawa sekupur dawa, bok menawi wonten lepat atur kawula kula nyuwun agunge pangapura. Sami-sami nggih. Buah duku, buah pepaya, buah nangka, buah delima, itu namanya buah-buahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatun